Warning atau peringatan. Waktu putri saya masih kecil-kecil, mereka suka banget main di pantai. Sebagai orang tua, saya sangat bersyukur ada bendera yang berfungsi sebagai tanda area yang berbahaya. Dan saya berulang-ulang menekankan kepada putri saya supaya berenang di tempat yang aman dan jangan melewati batas bendera itu. Kalau Anda menyaksikan putri saya tenggelam di laut karena saya menganggap enteng peringatan yang sudah diberikan, bukankah Anda akan melihat saya sebagai ibu yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab? Tuhan itu peduli akan keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, Ia bukan saja memberi janji, tetapi juga peringatan. Peringatannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya." 1 Yohanes 5 ayat 10. Ayat tadi memperingatkan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dengan tidak percaya kepada Yesus, sikap hati mereka mengatakan bahwa Allah adalah seorang pendusta, karena Allah sendiri yang bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 16-17. Kita paham bahwa warning atau peringatan menunjukkan kepedulian. Firman Tuhan memberi peringatan kepada kita tentang sikap hati kita terhadap Tuhan Yesus adalah tanda bahwa Tuhan peduli. Ia tidak mau Anda binasa. Rasul Yohanes menuliskan surat kepada umat Tuhan yang sudah beriman kepada Kristus, supaya mereka tidak diombang-ambingkan oleh pendusta. "Aku menuliskan kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran." 1 Yohanes 2 ayat 21. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22. Kita diberi peringatan oleh firman Tuhan tadi, bahwa pendusta yang sebenarnya itu adalah mereka yang menyangkal Yesus Kristus. Pengakuan kita akan siapa Yesus menentukan sikap kita terhadap Allah Bapa. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23. Bapa di sorga yang tidak kelihatan oleh kasat mata sudah memberi kita seorang pribadi Allah yang pernah hadir di bumi, disaksikan oleh mata manusia, yang suaranya didengar oleh telinga manusia, dan kehadirannya bisa disentuh oleh tangan manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Allah Bapa tidak meninggalkan kita dalam dunia khayalan, tetapi memberi kita pribadi yang nyata, sehingga kita tidak bisa berdalih.
Kalau seseorang mengatakan ia mengenal Allah yang tidak kelihatan secara fisik, tetapi menolak Yesus, pribadi Allah yang pernah hadir di bumi secara fisik, ia berbohong. Prinsip yang sama diberikan oleh Rasul Yohanes. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kita akan kebenaran, sehingga kita boleh mempraktekkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Amin.